Halo teman-teman yang berzodiak Virgo, kita ketemu lagi untuk reading edisi bulan Oktober 2020. Oke, kita langsung mulai. Seperti biasa, saya akan shuffle menjadi 2 baris. Baris yang pertama untuk prediksi asmara. Baris yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Oke, kita sudah dapat kartunya. Sepertinya banyak dari Virgo yang sedang dalam proses healing ya ini ya. Oke. Saya akan membaca dari baris pertama yaitu prediksi asmara untuk zodiak Virgo edisi Oktober 2020. Banyak hal yang terjadi begitu cepat ya. Jadi ini seperti tidak terprediksi oleh kalian ya. Dari hubungan yang tadinya mungkin baik-baik saja menjadi terpicu oleh masalah kecil pun menjadi bertengkar dan akhirnya kalian banyak yang memutuskan untuk berpisah ya di sini ya. Jadi ini seperti sebuah hubungan yang berpisah, tetapi kalian mungkin ada beberapa di antara kalian ya, tidak semuanya ya, balikan lagi. Kemudian bermasalah lagi dan kalian jadi seperti hubungan itu hambar ya. Bermasalah tetapi tidak ada keputusannya. Banyak hal yang terakumulatif di sini. Jadi kalian pada akhirnya merasa lelah dengan hubungan ini ya. Dan banyak konflik di dalam diri kalian. Apakah kalian harus benar-benar melepaskan seseorang ini? Karena kalian sepertinya sangat mencintai seseorang ini ya. Kalau tidak mencintai seseorang ini tidak seperti ini kartunya ya. Dimana ada perasaan yang berat tetapi masih seperti mencoba bertahan untuk mencari solusi. Ini berpikir untuk mencari solusi, tetapi sepertinya kalian banyak yang tidak bertemu solusinya dan memilih untuk merubah hubungan kalian, merubah banyak hal yang kalian sepakati awalnya. Kemungkinan besar kalian banyak yang merubah intensitas, merubah kebiasaan kalian ya, yang tadinya mungkin kalian berhubungan secara intens, tapi pada akhirnya sekarang jadi jarang berbicara, atau mungkin memulai sebuah pembicaraan pun jadi males ya, karena banyak hal yang tidak terselesaikan itu tadi. Dan di sini kalian mencoba untuk move on ya dari hal ini ya, dari seseorang ini, dari masalah ini, mencoba untuk move on tetapi masih ada yang ditunggu. Jadi kalian seperti menunggu sesuatu hal di sini. Bisa jadi menunggu penyelesaian masalahnya atau kalian masih menantikan dia. Barangkali aja dia datang lagi mengejar kalian. Barangkali aja dia mengajak kalian untuk menjalin hubungan lagi.
kalian masih sebagian dari kalian ya, tidak semuanya. Jadi ini menunggu ini ada dua skenario. Bisa jadi kalian menunggu seseorang ini untuk dia balik lagi menyelesaikan permasalahannya yang belum selesai, atau seseorang ini kembali lagi untuk menjalin hubungan lagi, untuk balikan lagi. Ya, ada dua versi menunggu di sini. Kemudian ada lagi di antara kalian yang sudah benar-benar ingin move on ya, setengah mati tapi di sini. Ini hal yang sulit yang kalian perjuangkan. Kalian ingin berusaha untuk melupakan seseorang itu. Kalau kalian ingin move on dengan cara melupakan seseorang yang sudah berakhir hubungannya ini, sulit. Sepanjang pengetahuan saya, seseorang itu akan semakin sulit move on jika dia berusaha untuk melupakan orang tersebut. Jadi seandainya kalian berusaha untuk move on, ya sudah, kalian jangan melupakan orang itu. Tetapi kalian cukup menerima kenyataan bahwa hubungan ini sudah berakhir. Nah, itu hal yang sulit yang harus dilakukan. Tetapi poinnya memang di situ. Mantan itu memang tidak akan bisa dilupakan ya. Tetapi harus di move on kan ya, di move on kan dengan cara menerima kondisi bahwa kalian memang sudah tidak bersama lagi, bahwa dia dan kamu itu sudah menjadi seseorang yang berbeda ya, menjadi seseorang yang tidak sama seperti dulu lagi, di mana kalian masih mempunyai sebuah hubungan, di mana kalian memiliki satu sama lainnya. Oke. Memang tidak ada hal yang mudah ya di sini ya, tetapi segala sesuatu hal itu akan bisa teratasi oleh waktu yang akan berjalan ya. Seiring dengan waktu, kalian pasti juga bisa menerima sedikit-sedikit, dan pada akhirnya kalian bisa menyadari bahwa oh iya, memang seseorang itu datang untuk memberikan kalian sebuah pelajaran ya, sebuah pengalaman, dan disitulah kalian bisa mensyukuri hal itu. Karena yang terbaik pasti itu akan tetap tinggal ya. Energi cinta untuk Virgo di bulan Oktober 2020. Ya. Nah, kalian memang harus healing total di sini ya. Kalian harus bisa menyadari bahwa memang segala sesuatu hal itu terjadi. Ada dua sisi. Sisi yang pertama mungkin seseorang ini hanya untuk memberikan sebuah pelajaran. Sisi yang kedua, memang kalian berdua akan tumbuh bersama di sini. Dan kalian harus memperbaiki hubungan kalian itu dengan hal yang lain lagi. Misalnya mungkin sebuah persahabatan atau ya apapun itu. Jika kalian memang sekarang belum sanggup untuk memiliki hubungan dengan seseorang itu, ya sudah, kalian terima saja bahwa hubungan itu memang sudah berakhir. Ya, untuk kedepannya seperti apa hubungan kalian, ya itu kita lihat lagi nanti ke depannya. Tidak usah dipikir panjang-panjang ke depannya. Tidak usah berpikir terlalu berat, terlalu jauh. Yang penting sekarang saja kalian terima apa yang sudah terjadi, dan kalian fokus dengan apa yang membuat kalian berbahagia untuk saat ini. Ya, ini bisa jadi penyebab dari permasalahan ini adalah pilihan yang lain ya, di luar dari hubungan tersebut ya. Ini bisa jadi kalian, bisa jadi seseorang yang berhubungan dengan kalian mungkin memiliki pilihan lain yang sama beratnya dengan hubungan ini. Ya, tidak semuanya merupakan orang ketiga ya pilihannya itu ya. Bisa jadi pilihannya itu adalah sebuah prioritas yang lain ya.
bisa jadi prioritas keluarga yang mungkin tidak mendukung hubungan kalian ya, atau prioritas cita-citanya. Dia sedang mengejar sesuatu hal dan dia tidak ingin terganggu dengan urusan cinta, itu juga bisa ya. Memang itu sebuah alasan yang ya bisa diterima dan tidak bisa diterima. Itu kembali kepada pemikiran masing-masing personal ya. Tetapi ini adalah berkata bahwa pilihan yang sulit, yang sama beratnya, yang sama-sama penting. Jadi seseorang ini menimbang dua pedang dan dia menutup matanya karena dia tidak bisa memutuskan mana yang lebih berat, mana yang lebih prioritas dari dua sisi ini. Oke? Baiklah, kita berlanjut ke prediksi finansial dan karir untuk Virgo di bulan Oktober 2020. Ya, di sini ada kerugian ya. Mungkin kalian sedang berbisnis dan bisnis itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan awalnya. Dan kalian mungkin merasa rugi di sini. Ini bisa jadi rugi materi, bisa jadi rugi waktu ya. Dan ada yang belum selesai di sini. Mungkin ini kesepakatan finansial, mungkin ini sebuah pekerjaan yang masih menggantung, yang belum tuntas. Dan di sini kalian merasa stres ya di sini ya. Karena banyak hal yang belum selesai, banyak hal yang harus diselesaikan, dijelaskan. Ini seperti bicara tentang sebuah tanggung jawab ya. Tanggung jawab atau tekanan di dalam pekerjaan atau di dalam tuntutan finansial ya di sini ya. Kalian merasa kecewa atau rugi ya, karena ini ilustrasinya adalah seseorang yang memandang gelas-gelas yang sudah tertuang tumpah di sini, dan padahal di belakangnya masih ada gelas yang tersisa yang sebenarnya masih bisa dia nikmati. Tetapi seseorang ini sibuk melihat hal yang sudah terjadi yang negatif ya. Jadi hal positif justru tidak terlihat karena sibuk meratapi hal yang lain ya. Ya seperti itulah. Seperti halnya sebuah pikiran ya. Apabila pikiran kita pada saat itu berisi segala sesuatu hal yang negatif, hal yang positif tidak akan bisa masuk. Karena apa? Pikiran kita sudah penuh dulu dengan hal-hal yang negatif ya. Dengan hal yang tidak bisa kita terima. Jadi apapun itu, berita bagus pun, hal yang positif pun itu akan membuat kita jadi kurang bisa menikmati atau tidak bisa masuk ke pemikiran kita ya. Oke. Tetapi itu hanya sementara di sini. Karena di sini kalian mendapatkan sebuah kesempatan ya. Mendapatkan sebuah kesempatan atau mendapatkan tawaran pekerjaan juga bisa. Ini juga bisa dikatakan kalian mendapatkan peluang bisnis juga bisa dari seseorang yang memang melihat kemampuan kalian atau melihat keahlian kalian. Dia melihat kapasitas kalian dan dia memberikan kepercayaan Anda. Dan bahkan di sini ada dua kesempatan yang akan datang sekaligus di sini. Ini juga bisa jadi kesempatan yang sudah berlalu ini, yang sebelumnya ini, yang akan datang lagi seiring dengan kesempatan baru yang lain. Di sini juga dikatakan ada seseorang yang mungkin meninggalkan kerjasama dengan kalian juga bisa, seandainya kalian berpartner bisnis dengan seseorang ya. Ya, kadang-kadang seseorang itu memiliki prioritas sendiri ya. Sehingga kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk tetap bersama dengan kita, menjalankan apa yang sudah jadi rencana awalnya. Tetapi apabila kerjasama kita itu di bawah perlindungan hukum, kita masih bisa menuntut. Tetapi jika hanya sebatas lisan, sebatas sebuah tanggung jawab moral, itu akan sulit sekali. Ya, dan di sini ada tantangan dari kesempatan itu sendiri.
Jadi sebuah kesempatan yang datang ini ada tantangan yang membuat kalian menjadi konflik di dalam diri kalian ya. Kemungkinan besar kalian mengukur-ngukur kemampuan kalian. Apakah kalian bisa mengambil kesempatan ini? Atau kalian mungkin menginginkan kesempatan ini yang datang ini. Kalian ingin dua-duanya kalian ambil kesempatan itu. Saran saya, jika memang mungkin dan kalian merasa yakin ya oke. Tetapi kalian silahkan dipertimbangkan dulu kesempatan ini. Apabila kalian bisa total hanya di dalam satu kesempatan, di dalam satu peluang, ya lebih baik yang satu dilepas. Kalian pertimbangkan yang mana yang menurut kalian itu yang paling kalian merasa aku banget, merasa itu passion kalian, merasa kalian mendapatkan kemudahan di sisi-sisi yang lain, ya itu diambil. Kita tidak perlu mengambil dua hal sekaligus ya. Jika memang kita total di satu kesempatan, di situ kita bisa maksimal ya. Daripada dua-duanya kita ambil, tetapi kita sangat memaksakan diri dan pada akhirnya kita tidak bisa total di situ. Justru di situ kita tidak bisa mungkin mendapatkan ekspektasi dari apa yang kita mau awalnya ya. Oke. Saya harap semoga Virgo bisa mengambil kesempatan ini. Kalau memungkinkan ya dua sekaligus. Tetapi jika tidak, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada seseorang yang menanti uluran tangan kalian. Ini bisa jadi teman juga bisa ya, yang dia menantikan uluran tangan atau bantuan kalian yang berupa finansial ya, mungkin pinjaman bisa, atau keluarga yang sedang memiliki kepentingan dan kalian mungkin harus berkontribusi di situ. Harus berperan besar di sini. Ya, ini cukup membuat kalian punya banyak pertimbangan ya, karena kalian harus membagi apa yang kalian punya dengan banyak kepentingan di sini. Tetapi kalian hebat kok, kalian bisa menentukan apa yang memang menjadi keputusan kalian ya. Dimana kalian di sini memang diharapkan perannya ya. Oke. Ya, kalian sepertinya harus mengambil resiko di sini. Dan kalian harus sedikit masa bodoh dengan mungkin omongan orang ya yang negatif yang membuat kalian itu menjadi patah semangat atau meragukan kalian atau apapun itu. Kalian hanya disarankan untuk mendengarkan hal-hal positif saja yang membangun dan membuat kalian semangat ya. Dan memang segala sesuatu hal itu ada resikonya, tetapi kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak berani mengambil resiko itu. Oke, untuk Virgo sekian dulu reading kali ini untuk bulan Oktober. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Sukses untuk Virgo di bulan Oktober dan bulan-bulan berikutnya. Oke, terima kasih.